Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini kalian masih semangat? Alhamdulillah kalau hari ini keadaan kalian baik-baik saja dan kalian masih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam proses pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau kalian hadir semua pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian bisa mendefinisikan apa itu relasi dan fungsi, dan juga kalian bisa menunjukkan relasi dan fungsi dengan diagram panah dengan bantuan alat peraga papan relasi dan fungsi. Sebelumnya, kalian masih ingat tidak materi tentang himpunan di saat kalian kelas 7? Oke, baiklah kalau kalian sudah lupa, Ibu akan ingatkan kembali. Jadi, himpunan adalah kumpulan atau sekelompok objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidak di dalam himpunan tertentu. Sekarang kita akan membahas tentang yang mana sih yang himpunan dan bukan himpunan. Contoh yang pertama ada himpunan hewan karnivora. Seperti arti dari himpunan yaitu yang dapat didefinisikan dengan jelas. Hewan karnivora kita sudah bisa menyebutkan apa saja sih yang termasuk dengan hewan karnivora itu. Lalu selanjutnya ada himpunan bilangan asli. Dan yang terakhir adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Selanjutnya yaitu contoh bukan himpunan. Yang pertama adalah himpunan lukisan yang indah. Kata indah itu berbeda pendapat setiap orang. Ada yang berkata lukisan itu memang indah, namun ada juga yang berpendapat lukisan itu tidak indah. Lalu selanjutnya adalah himpunan orang pintar dan himpunan warna yang bagus. Jadi, himpunan itu harus didefinisikan dengan jelas, yang sudah jelas, bukan pendapat orang lain, tapi memang sudah jelas himpunan tersebut. Kalian sudah ingat kan apa itu himpunan, dan kalian juga sudah bisa membedakan yang mana himpunan dan bukan himpunan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Apa itu relasi? Jadi, relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ini dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu diagram panah, grafik kartesius, dan himpunan berurutan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menunjukkan bagaimana cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Agar lebih mengerti lagi, kita akan membahas tentang contoh soal. Soalnya itu adalah Riko, Rio, Dewi, Dimas, dan Mutia selalu terlihat bersama-sama. Mereka sudah berteman sejak kecil. Rumah mereka berdekatan. Walau sering bersama-sama, namun mereka mempunyai hobi yang berbeda. Rika dan Dewi memiliki hobi berenang. Mutia memiliki hobi membaca. Dimas sangat suka sekali dengan bola basket, sedangkan Rio memiliki hobi sepak bola. Walaupun hobi mereka berbeda-beda, mereka tetap bermain bersama-sama. Pertanyaannya adalah, jika himpunan A adalah nama anak dan himpunan B adalah hobi, maka tunjukkan relasi di atas dengan diagram panah. Sekarang kita tentukan dulu himpunan A-nya. Di sini dikatakan bahwa himpunan A itu adalah nama anak. Nama anak di dalam soal ada Rika,
Rika, Rio, Dewi, Dimas, dan Mutia. Kita tulis di sini Rika, Rio, Dimas, Dewi, dan Mutia. Lalu di sini ada hobi mereka. Rika dan Dewi memiliki hobi. Yang pertama itu ada berenang. Kita tulis di sini berenang. Lalu membaca. Bola basket. Dan terakhir yaitu sepak bola. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa nama anak itu adalah himpunan A. Kita tulis di sini himpunan A, dan hobi itu adalah himpunan B. Kita tulis di sini himpunan B. Lalu di sini ada Rika dan Dewi memiliki hobi berenang. Rika dan Dewi memiliki hobi berenang. Yang pertama Rika dulu berenang. Jadi kita pasangkan Rika dengan hobi berenang. Selain Rika ternyata ada Dewi juga. Dewi hobinya berenang. Dewi berenang. Lalu dia memiliki hobi membaca. Dia memiliki hobi membaca. Kita pasangkan Mutia hobi membaca. Selanjutnya Dimas sangat suka sekali dengan bola basket. Dimas suka sekali dengan bola basket. Dimas suka bola basket. Lalu yang terakhir, Rio suka sepak bola. Rio suka dengan sepak bola. Nah, tunjukkan relasi di atas dengan diagram panah. Jadi ini menjawab contoh dari relasi. Bahwa Rika suka berenang, Rio suka dengan sepak bola, Dimas suka dengan bola basket, Dewi suka dengan berenang, dan Mutia suka dengan membaca. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau sering juga disebut dengan pemetaan masih termasuk ke dalam relasi. Suatu relasi yang disebut dengan fungsi apabila semua anggota dari daerah asal dipasangkan tepat satu ke daerah kawan. Dari anggota himpunan A disebut dengan domain atau daerah asal, sementara fungsi dari anggota himpunan B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. Maka himpunan nilai yang didapat dari kedua relasi tersebut disebut dengan daerah hasil atau rank. Contoh soal yang selanjutnya kita tentang fungsi. Terdapat 4 negara yaitu Indonesia, Amerika, Malaysia, Eropa. Dan setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Terdapat 5 mata uang yaitu dolar, euro, rupiah, ringgit, dan won.
Jika nama negara adalah himpunan A dan mata uang adalah himpunan B, pasangkanlah setiap negara dengan mata uangnya. Tunjukkanlah fungsi dengan diagram panah dan tentukan domain, kodomain, dan range. Yang pertama yaitu ada 4 negara, yaitu Indonesia, Amerika, dan Malaysia. Indonesia, Amerika, Malaysia, dan terakhir Eropa. Di soal disebutkan bahwa negara adalah himpunan A. Kita tulis di sini himpunan A. Lalu ada mata uang dolar, euro, rupiah, ringgit, dan won. Mata uang adalah himpunan dari B. Soal D-nya adalah tunjukkanlah fungsi dengan diagram panah dan pasangkan setiap negara dengan mata uangnya. Oke, kita akan pasangkan negara dengan mata uangnya. Indonesia itu dengan rupiah. Indonesia dengan rupiah. Indonesia dengan rupiah. Lalu Amerika dengan dolar. Amerika dengan dolar. Malaysia dipasangkan dengan ringgit. Dan yang terakhir Eropa dengan euro. Oke. Sekarang kita akan menentukan domain. Domainnya ada di himpunan A. Domain himpunan A. Domain himpunan yang ada di B. Oke, rank itu adalah daerah hasil. Berarti yang ada pasangannya, yang tidak ada pasangannya tidak dibawa, yaitu dolar, euro, rupiah, dan ringgit. Rupiah dan ringgit. Nah, ini adalah hasil dari fungsi, di mana domainnya adalah himpunan A, yaitu Indonesia, Amerika, Malaysia, dan Eropa. Kodomainnya himpunan B, dolar, euro, rupiah, ringgit, dan won. Sedangkan rank itu daerah hasil yang dipasang-pasangkan jadi dolar, euro, rupiah, dan ringgit. Baiklah, sekarang kita sudah membahas tentang relasi dan fungsi, dan juga kita sudah membahas contoh soal bersama-sama, yaitu tentang relasi dan fungsi. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang disebut dengan relasi? Ya, benar. Relasi adalah menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Lalu, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Ya, benar. Jadi, fungsi itu menghubungkan dari daerah asal dengan daerah kawan, namun hanya satu tempat saja.
tidak boleh menghubungkan dua pasangan, misalnya Indonesia menghubungkannya dengan euro dan rupiah, itu tidak boleh, hanya tepat satu saja. Jika berpasangan dengan dua, itu bukan fungsi namanya. Baiklah, sekarang kalian duduk berkelompok dan mengerjakan soal lembar kerja siswa. Ini dalam mengerjakan tugas LKS ini, kalian juga diharuskan menggunakan papan relasi dan fungsi. Bahan-bahannya sudah ada di meja kalian masing-masing, jadi kalian bisa bekerja sama. Ya, dalam mengerjakan soal ini kalian harus benar-benar, karena nanti akan diberikan soal secara individu, dan jika nilainya di bawah dari KKM maka diadakan remedial. Sampai sini dalam mengerjakan tugasnya, jika ada yang ingin dipertanyakan silahkan dipertanyakan pada ibu. Baiklah, mungkin sampai sini saja. Semoga bermanfaat dan kalian mudah mengerti antara relasi dan fungsi, dan kalian juga bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.